Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Dinia yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai materi drainase bawah permukaan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indra Wisnu Aji, Wirayuda, Muhammad Dafa Fauzan, Muhammad Faizal, dan kelompok 4, Marvalena, eh, Febriansyah dan Ika Nurfatma akan mempresentasikan kelompok yang telah kami diskusikan. Nah, pada topik pertama ini kami akan membahas mengenai daya resap tanah. Nah, teman-teman eh, tahu nggak apa itu daya resap tanah? Nah, daya resap tanah itu adalah kemampuan di mana tanah itu untuk menyerap air yang masuk melalui permukaan tanah. Nah, proses ini itu sangat penting dalam siklus hidrologi karena proses ini sangat mempengaruhi tingkat infiltrasi air ke dalam tanah yang nanti akan digunakan dalam performa drainase. Oke, dalam siklus hidrologi itu yang pertama pasti ada hujan yang dilanjutkan dengan air mengarah ke bawah dan akan diserap oleh tanah. Nah, setelah diserap oleh tanah, air tersebut akan menjadi air tanah yang mana akan disalurkan langsung ke dalam laut yang nantinya akan menguap dan akan terjadi kembali hujan. Yang mana siklus tersebut tidak akan berhenti eh, pada setiap waktu. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pentingnya daerah resap tanah. Daerah resap tanah ini penting yang pertama karena untuk pengendalian air tanah dan pencegahan genangan. Kemudian yang kedua ada penyediaan air bagi tanaman. Kemudian yang ketiga untuk mengisi cadangan air tanah untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian yang keempat ada pencegahan erosi tanah dan yang terakhir ada stabilitas tanah. Kemudian next. Kemudian selanjutnya ada faktor pengaruh dari resap tanah. Yang pertama yaitu ada tekstur tanah, yang kedua ada struktur tanah, yang ketiga ada porositas tanah, keempat ada vegetasi, kelima ada kondisi permukaan, dan yang terakhir ada kepadatan tanah. Selanjutnya membahas mengenai tekstur tanah. Nah, tekstur tekstur tanah sendiri yaitu merupakan proporsi relatif dari pasir, lanau, dan lempung sangat mempengaruhi daya resap tanah. Pasir itu memiliki daya resap tinggi karena pori-porinya besar sehingga air cepat meresap. Kemudian lempung, daya resap rendah karena pori-porinya kecil membuat air sulit meresap. Yang terakhir itu lanau, daya meresapnya berada di antara pasir dan lempung. Nah, yang dimaksud dari struktur tanah itu merupakan partikel tanah yang bergabung membentuk agregat. Nah, tanah dengan struktur yang baik itu memiliki pori-pori yang cukup besar untuk memungkinkan air meresap. Nah, tanah berstruktur granular itu lebih banyak ruang porinya sehingga daya resapnya tinggi. Kemudian tanah berstruktur masif atau padat itu memiliki ruang pori sedikit dan menghambat infiltrasi. Selanjutnya itu porositas tanah, di mana porositas tanah sendiri merupakan jumlah total ruang pori di dalam tanah. Di sini semakin banyak dan besar pori-pori tanah, maka semakin tinggi daya resapnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil pori tanah, maka kemampuan tanah dalam menyerap air akan semakin lambat. Selanjutnya yaitu ada vegetasi, di mana tanah sendiri apabila tanpa ada vegetasi di atasnya cenderung lebih padat dan mudah terkikis, sehingga daya resapnya menurun. Kemudian ada kondisi permukaan, di mana kondisi permukaan sendiri meliputi topografi, kemiringan, dan keberadaan struktur di atas tanah seperti jenis dari di atas tanah itu sendiri, seperti beton ataupun tanah yang dapat mempengaruhi daya resap air ke dalam tanah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kepadatan tanah, di mana tanah yang terlalu padat memiliki ruang pori yang kecil sehingga air sulit meresap. Faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan tanah sendiri itu yaitu aktivitas manusia yang dapat menurunkan daya resap. Selanjutnya penjelasan selanjutnya itu mengenai drainase bawah permukaan.
Apa sih itu sistem drainase bawah permukaan? Jadi sistem drainase bawah permukaan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola air di lapisan bawah tanah. Fungsinya sendiri itu adalah untuk mengalirkan kelebihan air dari lapisan tanah jenuh menuju saluran pembuangan tertentu. Terdapat 4 tipe dari sistem drainase bawah permukaan, yaitu drainase vertikal, horizontal, terbuka, dan tertutup atau pipa. Tipe yang pertama ada sistem drainase vertikal, di mana sistem ini menggunakan sumur atau lubang vertikal untuk mengalirkan air dari tanah permukaan ke lapisan tanah yang lebih dalam atau ke reservoir bawah tanah. Tipe drainase ini dapat digunakan untuk mengelola air di daerah perkotaan dengan curah yang cukup tinggi. Lalu tipe kedua ada sistem drainase horizontal, di mana sistem ini melibatkan pemasangan saluran drainase di bawah tanah secara horizontal untuk mengalirkan air secara gravitasi. Maksud dari gravitasi ini adalah eh, drainase ini dirancang atau dibuat eh, memiliki elevasi yang berbeda agar air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti yang disebutkan bahwa air untuk melarikan air ke saluran pembuangan utama. Tipe drainase ini dapat digunakan untuk mengelola air tanah di lahan pertanian untuk mengurangi kejenuhan tanah. Lalu tipe yang terakhir ada tipe drainase terbuka dan tertutup, di mana kedua sistem ini sama-sama mengadopsi prinsip sistem horizontal. Hanya saja yang membedakan yaitu bentuk salurannya. Untuk saluran terbuka sendiri biasanya berbentuk parit dan digunakan pada lahan pertanian yang kebutuhan drainasenya sederhana. Lalu saluran tertutup itu biasanya dalam bentuk pipa atau pipe drainage dan biasanya digunakan dalam pertanian modern yang butuh presisi dalam pengairannya. Berikut ini adalah contoh gambar tentang sistem drainase terbuka dan tertutup. Untuk yang atas itu adalah sistem drainase bawah dengan drainase bawah tanah dengan parit. Untuk yang bawah itu drainase bawah tanah dengan menggunakan pipa. Selanjutnya ada drainase pertanian. Sistem drainase bawah permukaan paling umum digunakan di lahan pertanian untuk mengatur kadar air tanah yang terlalu tinggi, yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah drainase perkotaan. Sistem drainase bawah permukaan juga diterapkan di daerah perkotaan untuk mengelola air hujan yang mengalir ke saluran bawah tanah, menghindari banjir di permukaan. Yang terakhir, drainase untuk infrastruktur. Drainase bawah permukaan digunakan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan jalan, jembatan, dan struktur lainnya dari dampak genangan air yang dapat merusak fondasi. Kedua, drainase lahan gambut. Lahan gambut yang sangat rawan tergenang dan terdegradasi sering memerlukan sistem drainase bawah permukaan untuk menjaga kelembaban tanah yang optimal dan mencegah kerusakan ekosistem. Drainase untuk daerah berbatu atau tanah yang padat atau berbatu seringkali memerlukan drainase bawah permukaan untuk mencegah genangan air yang tidak dapat meresap dengan cepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai drainase bawah tanah, bawah permukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.